Jam 8 malam, Randy yang merasa lapar akhirnya memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Ketika melangkah menuruni tangga, tiba-tiba dia melihat Rinjani yang hendak naik ke lantai atas. Pria itu pun berlari kecil di anak tangga. "Dari mana saja kamu?" tanya Randy dengan tatapan tajam, membuat istrinya terkesiap. Rasa penasaran menggelayut di hatinya. Aku habis dari rumah teman mas. Ada acara arisan sekaligus acara syukuran," jawab Rinjani gugup. "Kenapa ponsel kamu tidak aktif?" tanya pria itu lagi. "Ponselku kehabisan baterai mas, tapi sekarang sudah aktif. Karena saat di jalan pulang, aku langsung isi daya ponselnya." Randy tak menyahut lagi. Dia melanjutkan langkahnya menuruni tangga, masih belum merasa puas dengan penjelasan istrinya. "Kamu mau kemana mas?" "Mau makan," jawab Randy ketus. Raut wajahnya masih menunjukkan kemarahan. Dia tak menoleh sedikit pun pada istrinya. Randy duduk di depan meja makan. Randy menatap piringnya. Amarah dan kecewa bergemuruh di dadanya. Raut wajahnya terlihat jelas tidak senang dengan sikap istrinya. Dia merasa sangat kecewa pada istrinya yang tidak pernah melayaninya di meja makan. Selama menikah, Rinjani hanya melayaninya di atas tempat tidur saja. Di luar itu semua sepenuhnya dikerjakan oleh asisten rumah tangga. Dua orang ART berdiri di pojok, saling bertukar pandang, mengetahui betul bahwa tuan mereka tidak senang dengan perlakuan nyonya rumah. Mereka merasa iba pada tuannya. Dengan sedikit malas, Randy mengambil satu centong nasi dan mulai makan. Dia makan dalam diam, fokus pada lauk di depannya. Bahkan ponsel yang terus berdering dengan pesan masuk pun diabaikan saja demi menyantap makanan dengan perasaan hampa dan kecewa. Selesai makan malam, Randy tak langsung kembali ke kamarnya. Dengan langkah gontai, dia masuk ke kamar tamu di lantai bawah. Sesaat setelah mengunci pintu dan mengurung diri di sana, Randy langsung memeriksa ponselnya, membaca beberapa pesan masuk dari Syafil. Pesan itu hanya membahas masalah pekerjaan saja. Setelah selesai membicarakan pekerjaan, pria itu segera menuliskan sebaris kalimat untuk asistennya. "Bill, tolong cari orang untuk memata-matai istriku." "Baik pak," balas asisten itu singkat. 2 minggu berlalu, Randy mengerutkan dahi membaca laporan tentang Rinjani, istrinya yang tak menunjukkan hal mencurigakan. Wanita itu ternyata hanya pergi berbelanja dan arisan dengan teman-temannya. Ironisnya, walaupun keuangannya dibatasi, Rinjani tetap menjalani gaya hidup yang sama. Randy mulai penasaran dari mana sumber uang istrinya. "Mungkin ibu menjual sebagian perhiasannya pak," ujar Sabil menduga-duga. Sekarang dia menjadi tempat Randy untuk berkeluh kesah. Randy menghempaskan punggungnya ke sandaran kursi dengan ekspresi lelah yang tergambar di wajahnya. "Entahlah Bill," lirih pria itu sambil memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan sebentar kedamaian yang seakan tak kunjung datang. Kemudian dengan gerakan lambat dia beranjak dari kursi kerja, memakai jas yang tadi dia sangkutkan di sandaran kursi. "Bapak mau kemana?" tanya asistennya penasaran. "Mau pulang," jawab Randy singkat sambil melangkah gontai keluar ruangan, diikuti juga oleh asistennya yang ingin kembali ke ruangannya. Di tempat parkir, Randy mengambil ponsel yang ada di saku celananya, mencoba menghubungi nomor ponsel istrinya. Setelah beberapa detik, panggilan itu langsung terhubung. "Halo mas," ucap Rinjani saat menerima sambungan telepon dari suaminya. Suara keramaian langsung terdengar di telinga Randy. "Kamu ada di mana?" tanyanya penasaran. "Aku lagi berada di mall mas." "Kamu masih di kantor kan?" "Enggak, aku sedang di jalan menuju rumah," jawab Randy. Tangannya menggenggam kemudi erat, netranya lurus menatap jalanan. "Loh, ini kan masih jam 11 siang mas, kenapa jam segini sudah pulang?" Rinjani tak suka jika suaminya hanya berdiam diri saja di rumah.
Ngapain juga aku ke kantor? Tidak ada yang dikerjakan. Kamu kan sudah tahu kalau perusahaan sedang tidak ada proyek. Saut Randy. Sudah dulu aku sedang nyetir. Dengan cepat, sambungan telepon langsung diputus oleh Randy. Mencoba meredam perasaannya sendiri. Kurang lebih sekitar 1 jam Randy tiba di rumah. Rinjani juga tiba. Wanita itu mengayunkan langkah masuk ke dalam rumah dengan tangan kosong. Randy yang sedang duduk di ruang tengah mengernyitkan keningnya karena melihat istrinya pulang dari mall tanpa membawa barang apapun. Tumben kamu tidak belanja. Randy melihat sepintas ke arah istrinya, lalu mengalihkan pandangan ke arah ke layar televisi. Mas, gimana aku mau belanja? Uang bulanan dari kamu saja cuma sedikit. Rinjani menarik nafas lalu duduk di samping suaminya. Mulai sekarang kamu belajar hidup sederhana, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan, tegas Randy sambil terus menonton televisi. Mas, tampil cantik itu perlu duit banyak. Kalau menerapkan gaya hidup seperti kayak yang kamu bilang barusan, gimana bisa? Saut Rinjani dengan wajah masam. Dia menghela nafas panjang, kemudian menggulung rambutnya ke belakang telinga. Mas, lusa hari Jumat, tanggal merah. Aku mau pulang ke kota B, mau menjenguk anakku. Apa kamu mau ikut? Enggak, aku sudah ada janji dengan teman untuk main golf. Pria itu memang ada janji main golf dengan Pak Abraham. Selain bermain golf, mereka juga akan membicarakan kelanjutan kerjasama mereka setelah pulang bermain golf. Ya sudah, kalau begitu aku pergi sendiri. Iya, terserah kamu. Randy tak melarang istrinya pulang ke kota B. Dia sadar bahwa menengok anak adalah kewajiban yang tak bisa dihindari. Tak hanya Rinjani saja yang pergi ke kota B, Monica juga pergi ke kota B bersama ibu dan juga putrinya. Wanita itu pergi ke kota B karena menghadiri acara pernikahan kerabat orang tua angkatnya di salah satu hotel berbintang. Malam hari saat menghadiri acara resepsi di ballroom hotel, Monica terpaksa keluar dari tempat itu karena putrinya mengantuk. Ibu, jaga Kiran di kamar ya, aku mau kembali lagi ke tempat itu, ujar Monica saat mereka berada di dalam lift. Dia mendapat jatah kamar dari saudara angkatnya untuk menginap di hotel, jadi tidak perlu repot lagi mengantar Kiran ke rumah orang tua angkatnya. Iya nak. Pagi harinya, Monica ikut rombongan keluarganya sarapan di restoran. Sambil menunggu pesanan datang, wanita itu mengedarkan pandangan. Dia terkejut melihat rivalnya ada di hotel yang sama dengannya. Iya nak, saut ibunya mengerti. Esok paginya Monica bersama rombongan keluarganya sarapan di restoran hotel. Sambil menunggu pesanan mereka datang, Monica mengedarkan pandangannya mencoba menikmati suasana. Tiba-tiba matanya terpaku pada sosok yang tak diduga berada di hotel yang sama. Dengan perasaan terkejut, dia menyadari bahwa sosok itu adalah rivalnya, membuat detak jantungnya berdegup kencang. Monica terkejut dan langsung menutup mulutnya. Wanita itu bergegas mengambil ponsel di dalam tasnya, lalu bersiap membidikkan kamera ponselnya. Meskipun foto diambil dari arah samping, tapi wajah Rinjani masih terlihat sangat jelas, apalagi oleh orang terdekatnya. Pasti sangat mudah mengenali wanita itu. Monica mengambil foto sebanyak 3 kali dengan berbagai macam pose, mulai dari pose tangan Rinjani dipegang oleh pria itu, pose disuapi makanan, hingga pose si pria mengelap mulut rivalnya dengan tisu. Nak, kamu memfoto siapa? Bu Kinarsi menowel lengan Monica. Monica mendelik sebentar. Hus, ibu jangan berisik, ujarnya dengan suara lirih. Pandangan Monica teralih ketika pelayan datang menghidangkan makanan. Fokus pada lauk pauk di hadapannya, matanya sesekali melirik ke arah Rinjani dan pria itu. Suara kaca pecah terdengar keras ketika gelas jatuh di lantai keramik. Semua perhatian tertuju ke meja Monica yang tengah terkejut. Monica beranjak berdiri ketika teh tersebut tumpah ke rok yang dikenakannya.
Wajahnya tampak memerah akibat rasa kesal yang tak tertahan. "Kiran, kenapa gelas tehnya kamu jatuhkan?" tegurnya sambil mengepal tangan. "Nak, kamu jangan menyalahkan Kiran, yang salah itu kamu karena telah memberikan teh panas padanya," ujar Ibu Kinarsi sambil menghela nafas. "Monika, sudah nak," tegas ibu angkatnya yang merasa malu karena meja mereka menjadi pusat perhatian. Sementara itu Rinjani terkejut saat mengetahui keberadaan Monika di restoran yang sama dengannya. Dia langsung mengubah posisi duduknya dengan cepat, memunggungi Monika. Pintu restoran menjadi objek pandangannya kini. "Rinjani, kamu kenapa terlihat gelisah?" tanya pria yang duduk satu meja dengannya. Wajahnya menunjukkan rasa penasaran. "Mas, aku takut ketahuan," lirih Rinjani cemas. "Bukankah mata-mata suruhan suami aku itu sudah kita amankan?" tanya pria itu sambil mengedarkan pandangan. "Orang ini beda lagi, Mas. Dia bukan mata-mata." Rinjani menghela nafas sambil merasakan degupan jantung yang terasa cepat. "Kamu tidak perlu cemas. Apa perlu nanti aku menghampiri orang itu untuk bernegosiasi?" Pria itu mencoba menenangkan wanita simpanannya. "Jangan, Mas, gak ada gunanya. Dia seorang wanita, sudah lama mengincar suamiku. Aku berharap dia tidak melihat keberadaan kita. Makanya aku mau segera pergi dari sini." "Ya, yang si mana orangnya?" Pria itu kembali mengedarkan pandangan wanita yang berdiri saat ada bunyi pecahan kaca. "Oh itu," saut pria itu sambil melirik sebentar ke arah Monika yang sedang sibuk mengelap roknya dengan tisu. "Aku pergi sekarang ya, Mas." "Rinjani, kamu belum menyelesaikan makanmu." "Gak apa-apa, Mas, aku sudah kenyang. Lebih baik aku kembali ke kamar." Istri Randy itu berdiri, mengekspresikan ketidaknyamanan yang membayangi wajahnya, lalu melangkah keluar dari restoran Monika. Monika sementara itu tak menyadari Rinjani pergi, masih terlarut dengan insiden yang baru saja terjadi. Setelah merasa roknya cukup bersih, Monika kembali menikmati makanannya. Seraya mencicipi hidangan, matanya kembali teralih pada kursi yang tadi diduduki oleh Rinjani, kini kosong. Pria itu tampak duduk sendirian, fokus pada makanannya. "Pergi kemana dia?" gumam Monika. "Apa dia menyadari keberadaanku di tempat ini gara-gara kegaduhan tadi?" lanjutnya bertanya-tanya. Meski Rinjani sudah hilang dari pantauannya, Monika merasa bersyukur sempat mengambil beberapa foto rivalnya bersama seorang pria. Hati wanita itu berdegup kencang dan sorak kegilangan. Sebab foto-foto itu akan dijadikan senjata untuk memisahkan Rinjani dengan suaminya. Senyumnya terus mengembang. "Nak, kamu kenapa senyum-senyum?" Bu Kinarsih menegur anaknya. Tak enak hati karena orang lain tengah menunggu Monika selesai makan. "Ayo buruan habiskan makananmu, orang-orang sudah selesai makannya." "Iya, Bu." Monika mengangguk dan segera menyelesaikan makannya. Usai sarapan, rombongan keluarga angkat Monika kembali ke kamar, bersiap untuk check out. Di saat yang bersamaan, Rinjani yang baru saja hendak keluar kamar untuk check out, terpaksa kembali masuk ke dalam kamar hotel. "Sial banget sih aku, kenapa bisa satu hotel dan satu lantai juga dengan wanita itu?" Rinjani merutuk sebal saat melihat Monika dan beberapa orang lain keluar dari lift. Rinjani bersandar di balik pintu, matanya terpejam dan menghela nafas panjang. Dalam hati, wanita itu berharap Monika tidak sempat melihatnya bersama pria lain di restoran tadi. Bagi Rinjani, pernikahan dengan Randy belum waktunya diakhiri. Perusahaan suaminya masih berjalan hingga saat ini, jadi masih ada harapan untuk berjaya kembali. Mengenai hubungannya dengan pria tadi, itu hanyalah sekedar selingan saja baginya untuk menambah uang jajan karena tuntutan hidupnya sebagai seorang wanita sosialita. Selain itu, status pria itu juga sudah memiliki istri, jadi tidak akan semudah itu bisa menikah dengan pria tadi. Sementara itu, Monika dan ibunya baru saja masuk ke kamar hotel. Mereka ingin segera berkemas, bersiap untuk check out. Langkah wanita itu terhenti
Saat mengingat foto yang dia ambil saat di restoran, dia segera mengeluarkan ponsel dari tasnya. Tak sabar ingin mengirimkan bukti perselingkuhan Rinjani pada Randy. "Kiran, bantalnya jangan dilempar-lempar," tegur Ibu Kinarsi pada Kiran, cucunya yang sedang bermain bantal. Namun, anak kecil itu tak menggubris ucapan neneknya. "Kiran," adik Monica, karena ponsel yang ada di tangannya jatuh ke lantai keramik akibat terkena lemparan bantal. Monica yang sedang berdiri segera merunduk untuk mengambil ponselnya. Wajahnya langsung pucat pasi ketika melihat layar ponsel yang tak kunjung menyala. Dalam kepanikan, wanita itu berlari menuju nakas dan mencoba mencas ponselnya, namun usahanya sia-sia. Ponsel tetap mati. "Monica, ayo cepat bereskan barang-barang kamu," seru Ibu Kinarsi. "Bentar, Bu, gara-gara Kiran melempar bantal ponselku jadi rusak," saut Monica kesal. Suara ketukan di pintu terdengar. Bu Kinarsi berjalan ke arah pintu dan membukanya. Monica di mana, Bu? "Ayo kita pulang sekarang," tanya ibu angkat Monica. "Ada, Bu," saut Bu Kinarsi, lalu menoleh pada putrinya. "Monica, ayo cepat, kita sudah ditunggu." Monica menghela nafas dan segera bergegas memasukkan barang-barang pribadinya ke dalam tas. Sama seperti Monica, Rinjani pun kembali ke kota J hari ini. Meski beberapa jam sudah berlalu sejak peristiwa tadi pagi, Randy tak menunjukkan reaksi apapun hingga saat ini. Bahkan ketika Rinjani mengirim pesan pada Randy, pesan balasan dari suaminya juga terlihat seperti biasanya, tak ada perubahan. Rinjani meyakini bahwa saat di restoran tadi pagi, Monica tidak melihat keberadaannya di tempat itu. 2 hari kemudian, Randy menghadiri jamuan makan siang bersama beberapa pengusaha di sebuah restoran mewah. Mereka membahas rencana kerjasama antar perusahaan dalam menangani proyek besar. Darrell juga berada di sana, mewakili perusahaan istrinya. Kehadiran Darrell mencuri perhatian para wanita sosialita yang kebetulan ada di restoran itu. "Rinjani, yang duduk di samping pengusaha terkaya itu kan suami kamu," ujar salah seorang wanita. Rinjani menoleh cepat ke arah kelompok pengusaha yang sedang berbicara serius. Matanya langsung berbinar, senyum merekah di bibirnya. "Akhirnya perusahaan kamu punya proyek, Mas," gumam Rinjani dalam hati. Biasanya kalau ada pengusaha bermata biru itu, proyek yang mereka bicarakan bukan proyek kecil, celetuk seorang wanita yang duduk di sebelah Rinjani. "Iya, kata suami aku juga begitu, tapi sayangnya suamiku nggak ada di sana." "Iya, suami kita nggak ada, hanya suami Rinjani saja yang ada di sana." "Hebat banget suami kamu," puji wanita tersebut sambil menepuk-nepuk lembut pundak Rinjani. Rinjani semakin bangga dalam hati. Dengan cekatan Rinjani mengarahkan kamera ponselnya ke arah para pengusaha itu. Jari-jarinya siap membidik kamera. Foto itu akan dia jadikan bukti kuat jika suaminya mengeluh tak ada proyek lagi. Sore hari, Rinjani menyambut kedatangan suaminya dengan senyum manis yang memancarkan kebahagiaan. Dia mengikuti langkah suaminya menuju kamar di lantai atas. Mas, besok kan tanggal kamu memberikan jatah bulanan aku. Berapa kamu akan memberikan jatah uang bulananku?" tanya Rinjani dengan penuh semangat. "Tumben, kamu bertanya seperti itu." Randy berhenti sejenak, jari-jarinya menahan kancing baju kemeja yang baru saja hendak dibuka. "Mas, ini aku bertanya, tapi malah balik bertanya." Rinjani mengerucutkan bibirnya. "Kenapa kamu bertanya lagi? Bukankah kamu sudah tahu kalau perusahaanku sedang sepi job? Jadi, aku tetap akan memberikan kamu 1/4 dari jatah biasanya." Randy mencoba bersikap santai, berusaha memainkan sandiwaranya dengan apik. "Mas, kamu jangan bohong sama aku. Tadi siang aku melihat kamu di sebuah restoran bertemu dengan beberapa orang pengusaha." Randy tak bisa menyembunyikan raut wajah keterkejutannya, dan itu tertangkap oleh istrinya. "Kamu jangan mengada-ada. Pasti kamu salah lihat orang." Rinjani langsung mengambil ponsel yang ada di saku celananya dan memperlihatkan foto
yang ada di galeri ponselnya. Kata temanku kalau pertemuan dihadiri oleh pengusaha yang ini, pasti pertemuan itu sangat penting dan membicarakan proyek besar, ucap Rinjani sambil menunjuk ke arah Darel yang ada di layar ponselnya. Randy tampak terkejut dan terdiam sejenak, mencoba mencari alasan yang tepat. Rinjani menatap lekat ke arahnya. Sudahlah mas, gak usah sok-sokan berkelit lagi deh. Pokoknya, kamu harus memberikan hakku seperti sebelumnya. Randy tak segera menyahut, perhatiannya teralihkan pada bunyi notifikasi pesan masuk di ponselnya. Dengan cepat dia segera mengambil ponsel dari saku celananya.